Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPL SMP Negeri 3 Tangerang Selatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Ahriyati Fauzia, kemudian Diana Martiana, Elisa Amelia, Hesti Mulyawati, dan juga Yuni Sulistiawati. Kami memulai dari definisi pendidikan inklusif di berbagai negara. Di Indonesia, pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan khusus yang mewajibkan semua anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman sebayanya. Nah, definisi pendidikan inklusif di Indonesia, selain yang tadi saya sebutkan, adalah sistem pendidikan yang menjamin kesetaraan akses bagi semua siswa, termasuk penyandang disabilitas dalam lingkungan sekolah reguler dengan dukungan kurikulum, sarana, dan guru yang memadai menurut Susanto dan Widodo tahun 2020. Kemudian, di negara Malaysia, pendidikan inklusif diartikan sebagai pendekatan yang memastikan partisipasi penuh siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler dengan modifikasi kurikulum dan metode pembelajaran fleksibel menurut Ali dan kawan-kawan pada tahun 2018. Pendidikan inklusif sendiri merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek pedagogi, infrastruktur, dan kebijakan untuk memastikan kesetaraan peluang belajar bagi semua siswa, baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada dari negara Singapura. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem yang memadukan siswa berkebutuhan khusus ke sekolah reguler melalui modifikasi kurikulum dan pelatihan guru, kata Lim dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, pandangan negara Singapura mengenai pendidikan inklusif adalah integrasi siswa berkebutuhan khusus ke sekolah umum dengan dukungan program khusus seperti Alert Educator. Kemudian, di Singapura, pendidikan inklusif berfokus pada kolaborasi antara guru reguler dan spesialis untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, meskipun sistem ujian nasional di Singapura masih menjadi kendala. Kemudian kita berangkat ke negara Thailand. Di negara Thailand, pendidikan inklusif diartikan sebagai sistem yang mempromosikan kesempatan belajar bagi siswa marginal, termasuk anak-anak dari komunitas terpencil dan etnis minoritas. Adapun di Korea Selatan, pendidikan inklusif diarahkan untuk mengurangi stigmatisasi melalui kelas campuran dan pelatihan guru. Kemudian, pendidikan inklusif di Korea Selatan masih terhambat oleh budaya kompetensi akademik yang tinggi oleh siswa-siswa reguler, sehingga siswa disabilitas sering ditempatkan di sekolah khusus. Lain halnya, kita berangkat ke Jepang. Di Jepang, pendidikan inklusif diimplementasikan melalui sistem Tokubetsu Shinkyoiku, atau pendidikan dukungan khusus yang menggabungkan layanan individu dan kelompok di sekolah reguler, menurut Mogi dan Takeda pada tahun 2019. Menurut Kayama, inklusif di Jepang dipengaruhi oleh nilai kolektivisme, di mana siswa diajarkan untuk saling mendukung meski minim fasilitas khusus. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang umumnya diterima oleh komunitas pendidikan dan spesialis pendidikan inklusif. Skojen dan Jackson dalam Hasmiyati dan kawan-kawan pada tahun 2022 menyatakan bahwa prinsip-prinsip pendidikan inklusif ada 3. Yang pertama, tiap-tiap anak dimasukkan pada satu kelas, kelompok, serta komunitas tempat. Mereka diharuskan mengatur hari-hari sekolah, disertai tugas-tugas belajar secara kooperatif, dilandaskan atas kefleksibelan dan perbedaan pendidikan, serta untuk memperoleh pemahaman dan wawasan secara memadai yang terkait pendidikan umum, khusus maupun teknik. Guru diharuskan dapat bekerja sama. Jadi, menurut mereka, guru membutuhkan pelatihan khusus agar dapat menerapkan pendidikan inklusif di sekolah. Sedangkan, menurut Hasmiyati dan kawan-kawan pada tahun 2022, prinsip-prinsip pendidikan inklusif, seluruh siswa mempunyai hak yang setara untuk belajar dan bermain secara berkelompok, menerima perbedaan dan keanekaragaman individu dalam perorganisasian kelas.
Menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2023, prinsip pendidikan inklusif itu prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, prinsip kebermaknaan, prinsip berkelanjutan, dan prinsip keterlibatan. Berdasarkan tiga sumber tersebut, kami menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak berhak untuk belajar bersama dalam satu kelas, kelompok, dan komunitas lokal tanpa diskriminasi. Proses pembelajaran harus dirancang secara fleksibel, kooperatif, dan menghargai perbedaan individu. Guru di sini memegang peran penting dalam menerapkan prinsip inklusi, sehingga perlu adanya pelatihan dan kemampuan bekerja sama. Selain itu, pendidikan inklusi menjunjung tinggi pemerataan dan peningkatan mutu, keberagaman, kebermaknaan, keberlanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh pihak sehingga siswa mendapatkan hak yang setara untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Konsep partisipasi dan interaksi dalam pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, partisipasi dan interaksi menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan ramah bagi semua siswa. Partisipasi berarti keterlibatan aktif setiap siswa dalam kegiatan belajar, baik secara akademik maupun sosial tanpa terkecuali. Interaksi mengacu pada hubungan timbal balik antar siswa dan guru, mendorong komunikasi, kolaborasi, dan penerimaan terhadap perbedaan. Di sini, guru perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka dan inklusif, serta merancang pembelajaran yang fleksibel dan kooperatif agar semua siswa dapat terlibat secara maksimal melalui partisipasi dan interaksi yang baik. Pendidikan inklusif akan mampu menghargai keberagaman dan memastikan semua anak memiliki kesempatan belajar yang setara. Sejarah perkembangan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Penyelenggaraan pendidikan inklusi bermula dari ketidakpuasan penyelenggaraan layanan pendidikan segregatif yang menyebabkan anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk hidup layak di masyarakat. Sejarah abad ke-20, anak-anak normal dengan penyandang hambatan dipisahkan dalam proses pendidikan. Pada abad tersebut, eksklusi terhadap anak-anak penyandang kebutuhan khusus sudah hal yang legal dalam setiap negara. Terdapat sebuah kasus yang menjadi titik balik dalam dunia pendidikan, yakni kasus Pennsylvania di Amerika Serikat. Kasus ini bermula dari tuntutan orang tua anak-anak penyandang hambatan mental yang memperjuangkan hak agar anak mereka dapat bersekolah di sekolah umum. Sehingga pada tahun 1971, kasus ini ditangani oleh pengadilan distrik yang kemudian mengeluarkan kebijakan yang membahas terkait bahwa anak-anak penyandang kebutuhan khusus tidak boleh ditolak pendidikannya karena hambatan mereka tanpa melalui proses hukum. Kebijakan ini menjadi landasan awal bagi pengembangan sekolah-sekolah terpadu yang lebih inklusif. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All. Implikasi dari statement ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.
Sebagai wujud keseriusan dari Deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 dilaksanakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol. Konvensi ini membahas tentang perlunya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sekarang dikenal sebagai The Salamanca Statement on Inclusive Education, yang berisi semua anak sebaiknya belajar bersama, pendidikan didasarkan kebutuhan siswa, dan anak berkebutuhan khusus diberi pelayanan khusus sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif. Di Indonesia sendiri, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan telah diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Awal mula muncul pendidikan inklusif terjadi ketika sistem pendidikan segregasi kurang mampu memberikan perubahan dan kurang memenuhi kebutuhan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakikatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum. Meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah, lambat laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi dan mengundang Helen Keller International untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 002 Tahun 1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak cacat. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD. Pada tahun 1990-an, upaya baru dilakukan untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Region Norway dan Direktorat PLB. Namun, program ini kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif. Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar. Pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Landasan filosofis, hukum, pedagogik, dan sosial dalam pendidikan inklusif. Yang pertama adalah landasan filosofis. Hubungan antara filosofi Indonesia dengan pendidikan inklusif terletak pada prinsip negara yang mendorong kita untuk memegang peran sebagai pengelola amanah Tuhan dalam bidang pendidikan inklusif. Sebagai sesama makhluk di dunia, manusia harus saling membantu, mendorong, dan memberikan motivasi sehingga semua potensi kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat dikembangkan dengan optimal dan membantu meningkatkan kualitas kemandiriannya. Suasana saling membantu seperti yang telah dijelaskan dapat diciptakan melalui lingkungan belajar dan kerjasama yang saling membangun, saling mencintai dan saling menghargai, saling mencerdaskan dan saling mencintai dan saling tegang rasa. Lalu yang selanjutnya ada landasan hukum. Landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 secara lebih teknis mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Landasan hukum internasional juga memperkuat komitmen Indonesia dalam pendidikan inklusif, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CPRD. Konvensi ini menyatakan bahwa negara-negara yang meratifikasinya berkewajiban untuk menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan. Selanjutnya adalah landasan pedagogik. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah landasan sosial. Menurut penelitian, pendidikan inklusif dapat meningkatkan kemampuan sosial anak berkebutuhan khusus dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial tanpa hambatan. Guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan terkait hubungan hak asasi manusia dengan pendidikan inklusif. Menurut Universal Declaration of Human Rights, dalam pembukuan dari deklarasi ini, dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrat yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Hak asasi manusia yang dianut dalam negara Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual, HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan terkait HAM ini secara prinsipal tercermin dalam sila kedua Pancasila. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Pendidikan memikul berat tanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia tersebut, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengakses informasi secara benar dan jujur, kebebasan berserikat, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hak memperoleh pendidikan, terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan dan berkeadaban. Pendidikan merupakan hak semua orang, tidak terkecuali bagi anak dengan berkebutuhan khusus. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, mereka tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan seperti pada anak umumnya, baik itu merupakan pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Selanjutnya, di tengah keberagaman kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang individu, konsep pendidikan inklusif muncul sebagai jawaban untuk memastikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki akses penuh dan kesempatan setara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hubungan antara hak asasi manusia dan pendidikan inklusif sangat erat kaitannya, karena pendidikan inklusif merupakan implementasi nyata dari hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, HAM mencakup hak atas pendidikan yang setara, non-diskriminasi, dan hak untuk berkembang secara penuh, yang seharusnya diterjemahkan dalam praktik pendidikan yang mendukung semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Pendidikan inklusif adalah paradigma pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbeda, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi, di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif mengalami beberapa tantangan dan hambatan. Yang pertama adalah keterbatasan guru dan tenaga pendidik yang kurang terampil. Banyak guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas. Yang kedua adalah minimnya fasilitas dan sarana pendukung. Banyak sekolah yang belum memiliki aksesibilitas untuk
memadai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah kendala kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Selanjutnya akan ditampilkan bukti empiris terkait kemajuan dan peningkatan hasil belajar peserta didik dalam konteks pendidikan inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Afrianti pada tahun 2024 terkait dampak pendidikan inklusif terhadap prestasi akademik dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus yang mendapatkan dukungan dan pelayanan yang tepat dalam lingkungan inklusif cenderung merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa percaya diri yang jauh lebih tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan inklusif memiliki dampak positif terhadap prestasi akademik siswa. Akan tetapi, penelitian lain yang dilakukan oleh Faizar Nur Rahman pada tahun 2024 terkait efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi terhadap prestasi siswa berkebutuhan khusus belum mencapai efektivitas yang diharapkan karena hasil belajar siswa berkebutuhan khusus masih rendah dibandingkan dengan hasil belajar siswa normal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, serta sarana dan prasarana dalam sekolah tidak mendukung dalam mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Pada intinya, keberhasilan dan kegagalan pendidikan inklusif seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, praktik pendidikan inklusif harus melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan program-program pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan demikian, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat secara keseluruhan untuk terus bekerja sama dan berkomitmen untuk mendorong implementasi pendidikan inklusif yang lebih baik.